Salam kebangkitan anak muda. Jumpa kembali dengan saya Mulyono Sakaria dalam program Crossover. Dalam episode kali ini saya ingin memberikan tips and tricks tentang mensiasati kartu kredit. Yang pertama, di dalam mensiasati kartu kredit, pilihlah kartu kredit yang tidak ada annual fee, tidak ada biaya tahunan, sehingga tidak membebani saudara ketika saudara memiliki kartu kredit. Yang kedua, jangan tergiur dengan promo-promo yang ada di dalam kartu kredit. Karena ingat, kalau kita membayar dengan kartu kredit, artinya kita tetap membayar. Memang pada saat kita membayar dengan kartu kredit, uangnya tidak keluar. Tetapi pada saat tagihan datang, kita tetap harus membayar. Jadi harus ingat, walaupun kartu kredit, di dalam kartu kredit ada promo-promo, kalau kita menggunakan kartu kredit, tetap kita harus membayar. Yang ketiga, jangan menumpuk kartu kredit. Jangan setiap ada tawaran kartu kredit diterima sehingga menumpuk. Memang masing-masing kartu kredit ada kelebihannya sendiri-sendiri. Tetapi saudara harus memilih dari sekian banyak kartu kredit mana yang paling saudara perlukan. Sehingga saudara tidak menumpuk kartu kredit. Karena kalau saudara menumpuk kartu kredit, ada yang lupa. Dan di antara kartu kredit itu, kalau ada yang memiliki biaya tahunan, itu akan menjadi masalah besar. Jadi jangan menumpuk kartu kredit. Pilih kartu kredit yang seperlunya aja, sepentingnya aja. Yang menurut saudara paling penting. Lalu yang keempat, membayar dengan kartu kredit bukan karena kita mau berhutang. Mentalitas ini harus kita miliki. Kita bayar pakai kartu kredit bukan karena mau berhutang. Tetapi karena kita mendapat keuntungan dari pemakaian kartu kredit. Misalnya dengan bayar pakai kartu kredit kita dapat cashback, atau dengan bayar dengan kartu kredit kita dapat diskon-diskon. Jadi seperti itu. Jadi jangan kita punya mentalitas karena kita mau berhutang, tetapi karena ada keuntungan-keuntungan di dalamnya. Yang kelima, jangan pakai kartu kredit untuk cash advance atau tarik dana tunai. Karena begitu saudara tarik dana tunai, pada saat itu juga bunganya sudah dihitung. Apalagi kalau saudara nanti bayarnya tidak lunas, tidak full. Artinya kena bunga lagi. Jadi ada bunga di awal, ada bunga di jatuh temponya pada saat jatuh tempo. Lalu nanti setelah itu kalau tidak lunas, ada bunganya lagi. Jadi saudara akan kena bunga berbunga. Ya, jadi jangan pakai kartu kredit untuk cash advance. Yang keenam, bayar tagihan kartu kredit secara full. Ya, jadi lunasin semua dan jangan terlambat. Karena pertama, kalau tidak full, saudara akan kena bunga. Lalu kalau saudara terlambat, saudara akan kena denda keterlambatan bayar. Ya, dan dendanya lumayan juga. Jadi hindari untuk mencicil kartu kredit. Ya, usahakan bayar full, lalu jangan terlambat bayarnya. Yang ketujuh, selama masih ada hutang di dalam kartu kredit yang belum lunas, yang belum dilunasi, kartu kredit tersebut jangan dipakai dulu. Jadi biarkan saja, jangan dipakai sampai hutangnya lunas, ya, sampai saldonya sudah nol, baru dipakai lagi. Supaya apa? Karena kalau ada saldo di dalam kartu kredit, lalu saudara pakai lagi, artinya saudara menambah saldonya, dan nanti saudara makin berat bayarnya, artinya saudara mencicil. Cicilan selalu ada bunga. Ya, tidak pernah cicilan tidak ada bunga. Yang kedelapan, jika belum bisa mensiasati penggunaan kartu kredit, sebaiknya, jauh lebih baik, saudara tidak usah memakai kartu kredit. Ya, jadi pakai saja uang biasa atau pakai saja kartu debit, kartu ATM untuk transaksi keuangan saudara. Jadi tidak perlu pakai kartu kredit. Yang terakhir, jika sudah memiliki kartu kredit dan mulai terjebak dalam hutang, lebih baik kartu kreditnya digunting atau ditutup setelah hutangnya lunas. Karena kalau dari kartu kredit saudara memiliki hutang, ini akan berakibat
Selanjutnya saudara akan punya hutang lagi dari kartu kredit. Itu sebabnya jauh lebih baik kalau saudara memiliki hutang, lunasi hutangnya setelah lunas kartu kreditnya ditutup atau digunting. Sehingga saudara tidak terjerat dalam hutang. Demikian tips and tricks dari saya. Semoga tips and tricks ini bisa menolong saudara sehingga keuangan saudara menjadi lebih baik lagi. Tuhan memberkati. See you on the next level. Selamat datang di program Crossover to the Next Level. Berjumpa dengan saya Elson Triputra dan hari ini kita akan membahas seri bedah buku Hutang No Way, Uang No Problem. Bersama saya telah hadir Evangelis Mulyono Zakaria dan hari ini kita akan membahas tentang cara mensiasati kartu kredit. Selamat datang Bang Mul di program Crossover. Ya. Hari ini kita masih dalam seri bedah buku Hutang No Way, Uang No Problem. Nah, tapi hari ini kita akan membahas secara lebih detail tentang mensiasati kartu kredit nih Bang Mul. Ya. Nah, saya mau tanya, apakah beresiko besar jika kartu kredit kita gunakan untuk usaha atau bisnis? Contohnya kayak gini nih Bang Mul. Kita beli barang yang sedang diskon pakai kartu kredit. Habis itu kita jual lagi pakai harga normal. Ya. Kalau ditanya soal resiko, setiap kita membeli sesuatu pakai kartu kredit, apalagi untuk transaksi bisnis, selalu ada resiko. Yang namanya bisnis pasti ada resiko. Iya. Pertama resikonya begini, kita beli pakai kartu kredit, mungkin kartu kredit tertentu, ya kartu kredit dengan promo-promo gitu, dengan pakai kartu kredit ini, waktu beli barangnya dapat diskon, begitu ya. Lalu kita jual dengan harga normal yang tanpa diskon. Secara hitung-hitungan, secara teori, kita dapat untung. Secara teori. Tetapi secara praktek, waktu kita beli yang pakai diskon ini, ya kita sudah terima barangnya. Ketika kita jual, kita belum tentu, pertama, belum tentu bisa langsung jual. Ya. Yang kedua, pada saat kita jual, mungkin ada tawar-menawar. Ingat, di dalam bisnis suka ada tawar-menawar. Apalagi kalau yang belinya itu tahu harga setelah diskon. Ya. Jadi dia tawar harganya segini aja. Artinya nanti kita beli barang yang sudah diskon, waktu jual harganya sama. Jadi resiko selalu ada. Tetapi memang perlu dicoba nggak? Perlu dicoba. Ya, karena kalau tidak dicoba kita tidak tahu. Nah, kalau misalnya kita beli barang pakai kartu kredit, yang perlu kita pikirkan adalah apakah kita sudah punya dananya. Jadi bukan karena ada orang lain yang beli, tapi kalau sampai barang ini tidak terjual, kita bisa bayar nggak? Karena gini, kalau harganya tidak mahal, ya tidak mahal, mungkin kita keluar biayanya gampang, ya karena tidak mahal. Tapi kalau misalnya ini barang lumayan mahal, misalnya bisa jutaan, mahal kan, terus kuantitinya juga misalnya mesti belinya grosiran, sekali beli minimal 20. Itu 20 pak. Harganya jutaan. Artinya kita keluar uangnya di atas 20 juta. Nah, itu kan lumayan banyak. Nah, kalau seperti itu, kita mesti lihat dana kitanya ada apa enggak. Jangan sampai barangnya sudah sampai di kita, lalu kita tidak bisa jual. Artinya barang numpuk, tapi dana kita kurang untuk membayar. Nah, kalau seperti itu, artinya kita rugi sendiri. Pertama, barang numpuk ya di rumah kita. Yang kedua, waktu mau bayar tidak ada dananya. Itu sebabnya kalau untuk berbisnis pastikan kita punya tabungan. Karena
artinya ini bisnis yang perlu modal. Iya. Ya. Kalau bisnis seperti ini, pastikan kita punya tabungan di luar dana darurat. Ya, di luar dana darurat, kita punya tabungan untuk mulai bisnis, untuk modal bisnis. Ya. Jadi waktu kita beli barangnya disesuaikan dengan modal yang ada sama kita. Iya. Jadi kalau sampai ada resiko yang paling pahit, kita ada dananya. Kita tidak terjerat dalam hutang kartu kredit. Iya. Ya. Lalu yang kedua, kalau misalnya kita tahu ini barang bisa laku, kita bisa pasarkan terlebih dahulu, Iya. misalnya dengan cara kita foto barangnya, atau kita ke penjual minta foto barangnya, kita jual lagi kepada yang mau beli, ya pembeli kita. Nah, waktu kita beritahu ini loh barangnya, nah kalau dia setuju, dia bayar dulu ke kita. Waktu dia bayar ke kita, kita baru beli ke penjual kita, Iya. ke supplier kita. Jadi kita ada dananya untuk bayar. Iya. Seandainya pakai kartu kredit pun, dananya sudah ada. Iya. Jadi tinggal nanti barangnya tinggal dioper ke sana aja. Jadi seperti itu, ada trik-trik di dalam berbisnis supaya kita tidak menanggung kerugian. Iya. Ya, itu sebabnya saya lebih suka kalau beri saran kepada orang-orang yang mau mulai bisnis, usahanya itu, bisnisnya itu tanpa modal. Iya. Nah, yang dimaksud tanpa modal ya seperti ini. Jadi orang lain bayar dulu, setelah orang lain bayar, kita baru bayar ke supplier kita. Jadi kita nggak keluar uang apa-apa, tapi kita dapat selisih dari jual belinya. Iya. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi kalau ditanya resikonya besar atau tidak, ya tergantung lagi. Tergantung lagi dana kitanya bagaimana dan cara kita berbisnis bagaimana. Ya. Iya. Dan yang terjadi itu, barang ini sudah kita pasarkan dulu apa belum? Iya. Karena kadang kita begini, kita lihat ini barang, wah ini kayaknya laku nih. Sepertinya ini barang akan laku. Tapi mesti ingat, selera kita belum tentu sama dengan selera orang lain. Iya. Ya waktu kita lihat, apalagi kalau kita baru mulai, artinya insting kita nih belum terlatih. Kalau insting kita terlatih, mungkin kita lihat barang sesuatu, oh ini bisa laku, insting kita main. Ya, nah kalau sudah seperti itu, kemungkinan besarnya kan bisa laku. Tapi Iya. kalau baru mulai, artinya insting kita belum terlatih, lebih baik caranya pakai foto dulu, dipasarkan, setelah ada yang mau beli, baru kita beli, dan kita belinya, kita harus berani tawar. Iya. Nah terkadang, apalagi untuk orang yang baru mulai, seperti Elson yang masih baru mulai beranjak dewasa, begitu, ya, tidak mau tawar. Iya. Padahal di dalam bisnis tawar menawar itu biasa, ya. Iya. Perusahaan besar pun di dalam berbisnis selalu tawar menawar. Gitu. Jadi kalau kita mau mulai berbisnis, kita tawar, harus berani tawar. Terkadang kita pikir, aduh nggak bakalan dapat. Jangan berpikir seperti itu, karena ternyata setelah ditawar ternyata dapat. Iya. Ya, jadi bisa seperti itu. Lihat saja jalan-jalannya seperti apa. Nah itu semua akan meminimalkan resiko, sehingga resikonya tidak besar. Iya. Ya, seperti itu. Oke, Bang Mul. Nah, terus saya mau tanya lagi nih, Bang Mul. Bagaimana cara kita mensiasati agar penggunaan kartu kredit itu tidak melebihi budget atau kemampuan bayar kita nih? Mensiasatinya ya. Iya. Ya seperti yang tadi. Ketika kita membayar pakai kartu kredit, pastikan kita ada dananya. Ya. Jangan sampai kita pakai kartu kredit, tapi dananya belum ada. Iya. Karena kebanyakan orang begini, khususnya orang kerja, karyawan. Mereka pakai kartu kredit dengan berpikir nanti akhir bulan gajian. Nah,
waktu gajian bayar kartu kredit. Iya. Tetapi harus dilihat waktu kita pakai kartu kredit, ini rasa untuk keluar uangnya nggak terlalu berasa. Karena apa? Tidak ada uangnya. Ya, tidak secara real tidak ada uangnya. Jadi hanya pakai kartu kredit. Kalau hanya pakai kartu kredit, misalnya gaji, anggap sekarang berapa gaji? 10 juta deh. 10 juta. Waktu beli barang, kita gesek. Ya, kita gesek. 2 juta. Gaji cukup dong untuk tutup ini. Iya. Tapi kan nggak sekali aja beli sesuatunya. Besok-besokannya beli lagi, gesek lagi. Uangnya nggak berasa keluar kan? Beli lagi 2 juta. Nggak berasa dong. 2 juta lagi. Ya. Besok-besokannya, kan dalam sebulan itu ada 30 hari. Bukan hanya 1 hari. Iya. Ya. Minggu depannya, jangan besokannya lah. Minggu depannya, beli lagi yang lain. Anggap sama, 2 juta lagi. Oh, 10 juta masih cukup dong untuk bayar 2 juta. Iya. Tapi waktu tagihan datang, ternyata tagihannya sama gaji beda-beda tipis. Sehingga waktu bayar tagihan kartu kredit, gajinya habis sebagian besar untuk membayar kartu kredit. Nah, waktu membayar kartu kredit, akhirnya baru terlihat dananya tinggal sedikit. Lalu kemudian kan ada pengeluaran rutin yang lainnya nih. Iya. Ya, untuk perpuluhan. Kan, udah 10 juta kan potong perpuluhan tinggal 9 juta. Iya. Kadang kalau kita tahu gaji 10 juta, kita ingatnya 10 aja. Ada perpuluhan. Dan kita kan harus sisihkan untuk orang tua. Sebagai tanda penghormatan kita kepada orang tua. Lalu kemudian kan ada yang lain. Misalnya biaya makan. Iya. Biaya apa lagi? Untuk kita, biaya transport. Ya, kan itu yang rutin. Nah, nanti akhirnya biaya yang rutin ini tidak tercover. Ya, tidak tercover. Yang membuat cash flow-nya mau nggak mau jadi minus. Nah, waktu minus, kan ini makan, transport, ini kan real. Iya. Harus dibayar, harus keluar uang. Apa yang dilakukan? Jadinya pinjam. Nah, kalau kita pinjam, jangan dimulai. Karena pinjam itu seperti menggali lubang. Iya. Kalau sudah sekali pinjam, nanti bisa ada pinjaman yang kedua. Iya. Karena berpikirnya, oh gampang. Kalau sudah ini, kita pinjam saja. Nah, yang namanya pinjam atau hutang, biasanya, kalau sekarang kita pinjamnya, misal kurangnya 2 juta, kita pinjam 2 juta. Iya. Tapi bulan depan, kemungkinan kita pinjam bukan 2 juta lagi. Bisa 3 juta, bisa 4 juta. Lalu lama-lama, ini makin besar hutangnya. Itu sebabnya bagaimana cara mensiasati penggunaan kartu kredit. Waktu kita bayar dengan kartu kredit, itu pikiran kita harus sama seperti kita bayar pakai uang tunai. Iya. Hanya bedanya diwakili oleh kartu. Jadi kita tahu bukan dana yang nanti kita gajian ada berapa, tetapi dana sekarang ada berapa. Dana real yang kita punya. Dana yang kita punya, baik yang ada di dompet ataupun di bank. Iya. Yang itu yang bisa kita ambil gitu. Jadi kalau kita sudah seperti itu, pakai kartu kredit, kita akan hati-hati. Iya. Tidak jor-joran. Jadi semuanya terkontrol dan cash flow kita sehat. Iya. Ya. Dan kartu kreditnya tidak ada hutang. Kalau kartu kredit tidak ada hutang, kalau ada masalah yang urgent atau emergency, ya kita tidak bawa uang, kita bisa pakai kartu kredit. Iya. Seperti itu. Ya, jadi cara mensiasatinya, ya kita lihat dana kita ada berapa. Jadi sebesar itulah kita pakai kartu kredit kita. Jadi seperti kita mengeluarkan uang langsung ya? Iya, seperti itu. Ya. Oke Bang Mul. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita menghindari penggunaan kartu kredit tidak kena bunga? Karena biasa kartu kredit Kena bunga kena kalau bunga. iya. Ya. Di dalam tips saya beritahu pemakaian kartu kredit jangan dipakai untuk cash advance atau tarik tunai.
Ya, memang enak. Kita tinggal masukin kartu, kita nggak ada saldo, kita tidak ada saldo di bank, kita masukin kartu, uang keluar. Enak. Tapi begitu uang keluar, bunga sudah dihitung. Jadi ini kita belum ngapa-ngapain nih, baru kita tarik uangnya sudah ada bunganya. Itu bunga pinjaman namanya. Lalu kalau misalnya nanti di akhir bulan atau bukan di akhir bulan, pada saat jatuh tempo kita bayar dan bayarnya tidak full. Karena kan begini, kalau kita tarik 5 juta, ada bunganya. Bunganya biasanya lebih besar dari bunga yang biasa, karena ini bunga pinjaman. Nah, 5 juta, anggap kita pukul yang gampang aja, jadi 5.500.000. Nah, 5 juta saja kita pinjam. Apalagi 5.500.000 untuk kita bayar. Lebih berat kan? Nah, karena lebih berat, jadi kita tidak bisa bayar full, kita cicil. Waktu kita cicil, yang pertama udah kena bunga. Waktu kita cicil, saldo masih ada. Saldo masih ada, kena bunga juga. Jadi yang pertama, jangan pakai kartu kredit untuk tarik tunai. Lalu yang selanjutnya, yang kedua, kalau kita pakai kartu kredit, ya kita sudah pastikan dananya kita ada. Waktu kita bayar, perhatikan tanggal jatuh tempo. Ya, jadi biasanya kartu kredit tanggal cetak, ya dari tanggal cetak itu ada kira-kira 14 hari untuk jatuh tempo. Jadi kalau tagihan datang, lihat, perhatikan baik-baik tanggal jatuh tempo. Karena kalau kita kelewat, misalnya tanggal cetaknya tanggal 15, berarti tanggal 29 atau tanggal 30 jatuh tempo. Nah, kalau kita bayar tepat tanggal 30, misalnya jatuh temponya tanggal 30, kita tepat bayarnya tanggal 30, tetapi rupanya kita waktu bayar beda bank, sehingga waktu sampai ke sana ada delay sedikit lah ya. Ada delay. Jadi jatuhnya di esokan harinya, di tanggal 31 atau di tanggal 1. Nah, ini sudah termasuk terlambat bayar. Artinya waktu jatuh tempo, saldonya masih ada, kena bunga. Lalu ada denda keterlambatan bayar. Jadi mesti lihat jatuh temponya kapan. Jadi 2 hari atau 3 hari sebelumnya bayar saja. Ya, toh nggak signifikan juga kalau mau dihitung bunganya. Jadi dibayar sebelum jatuh tempo, lalu bayarnya full. Lunasi semua yang bikin kena bunga itu kalau bayarnya tidak full. Jadi dibilang cicil enggak, karena ada kisah nyata. Ya, orang pakai kartu kredit, dia pakainya dia nggak terlalu ini berapa, pokoknya untuk bulanan dia pakai, lalu dia bayar tagihan, dia batasin, pokoknya dia cuma mau bayar 3 juta. Itu dia mau bayar tiap bulan 3 juta. 3 juta dia bayar. Padahal tagihan kartu kreditnya nggak taunya di atas 3 juta. Tapi dia nggak terlalu peduli itu, dia cuma pikir pokoknya dalam sebulan dia mesti keluarnya 3 juta. Nah, ini sebenarnya kita sedang membuat bunga kita sendiri. Jadi kita kena bunga karena kelakuan kita. Karena misalnya saldonya ini cuma 3.300.000, dia tetap mau bayarnya 3 juta. Pokoknya dia mau keluar uang tunainya 3 juta. Tapi kan dari 3.300.000 itu artinya tidak dibayar lunas. Ada saldo, kena bunga. Kena bunga di situ. Lalu bulan depan, kalau dia belanja 3.300.000 lagi dan dia bayar 3 juta lagi, saldonya lebih besar lagi. Bunganya lebih besar. Nah, jadi pastikan kita bayarnya full sesuai tagihan. Ya, sesuai tagihan. Jadi jangan berpikir udah pokoknya saya mau 3 juta supaya cash flow-nya bagus gitu. Kalau mau 3 juta waktu pakai kartu kredit, ya 3 juta juga. Gitu. Atau kalau misalnya mau keluarnya 3 juta, misalnya kartu kredit sudah keluar 3.300.000.
Ya sudah, setelah tahu saldonya, besokannya transfer dulu 300.000. Jadi nanti bulanannya tetap 3 juta. Yang penting dibayarnya jadi full. Iya. Yang membuat kartu kredit itu jadi berbunga karena bayarnya tidak full. Ya, jadi seperti itu. Oke, Bang Mul. Nah, saya mau tanya lagi nih, Bang Mul. Jika kita masih ada tunggakan kartu kredit dan tiap bulan nggak kita bayar full, kayak yang tadi itu, rasanya bunganya tidak berkurang dan tunggakannya juga nggak selesai-selesai. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Kalau kita bisa lunasi, ya lunasi. Masalah langsung selesai. Ya. Iya. Tapi kalau kita tidak bisa lunasi karena dananya kurang, ya kita pastikan saja kita cicil dengan benar. Kembali lihat tanggal jatuh tempo. Iya. Jangan sampai sudah seperti ini ada denda lagi, denda keterlambatan bayar. Wah, itu lebih nggak enak. Jadi kalau mau cicil, oke, karena keuangannya tidak kuat, cicil tidak apa, tetapi cicilnya itu jangan terlalu kecil. Iya. Ya. Kalau bisa jangan yang minimum. Tergantung juga hutangnya ada berapa kartu kredit. Kalau cuma satu kartu kredit, setiap kali kita ada sisa dari pendapatan kita dikurangi pengeluaran kita, Iya. ya kita sisihkan dikit ya untuk tabungan. Selebihnya kita pakai untuk melunasi hutang atau mencicil supaya makin lama makin kecil makin kecil. Iya. Pokoknya sebisa mungkin lunasi secepatnya. Ya. Udah seperti itu aja. Pokoknya kalau mau tidak kena bunganya, lunasi aja. Kalau belum bisa lunasi keseluruhan, ya sudah cicil, tapi cicilannya jangan terlalu kecil, tapi lebih besar. Iya. Tapi boleh gak sih Bang kalau kita melunasinya bukan dengan uang real kita, tapi menggunakan kartu yang lain? Nah ini, itu artinya memindahkan. Memindahkan hutang. Kalau kita kartu ini, ya kartu kredit yang A, kita lunasinya dengan kartu kredit yang B. Nah, kartu kredit ini uangnya dari mana? Kan kartu kredit ini untuk membeli, bukan untuk membayar kartu kredit. Ya. Artinya kartu ini kita pakai cash advance dong. Tarik tunai dong. Ini masalah baru lagi. Masalahnya jadi lebih besar. Iya. Udah yang di sini kena bunga. Ya, bunganya lumayan besar. Lalu tiba-tiba kita ambil dari sini, tutupin yang ini. Kadang kita ambil, waktu kita tutupin, ternyata nggak ketutup juga. Iya. Jadi di sini ada, di sini ada. Jadi hutangnya malah bermultiplikasi. Ingat, hutang jangan pernah dimulai. Sekali dimulai, akan bisa ada hutang-hutang yang lain. Iya. Jangan dimulai. Gitu. Oke Bang Mul. Nah, ini pertanyaan terakhir nih Bang Mul. Kalau kita masih ada hutang kartu kredit dan belum lunas, lalu uang cash juga tidak ada, yang ada adalah kartu kredit yang masih ada hutang. Iya. Mau nggak mau, jadi kita kan harus pakai kartu kredit yang sama. Solusinya itu bagaimana Bang Mul? Jadi kartu kreditnya masih ada hutang. Ya. Terus mau beli sesuatu nggak ada uang cash. Iya. Jadi mau nggak mau pakai kartu kredit yang sama lagi. Artinya hutangnya akan numpuk kan. Iya. Saldonya akan lebih besar. Kalau seperti itu, mau tidak mau, ubah cara kita kelola uang kita. Ini pasti ada salah di cara kelola uangnya. Iya. Ya. Dibilang mau tidak mau pakai kartu kredit yang sama, belum tentu. Ini masalah kebiasaan. Masalah kebiasaan. Dibilang uang cashnya tidak ada. Sebenarnya yang mau dibeli itu apa? Iya. Belum tentu yang mau dibeli itu kebutuhan. Mungkin keinginan. Ya. Contoh begini. Terkadang, apalagi untuk pria, kalau bawa makanan, ya, misalnya ke kampus atau ke kantor yang karyawan, kalau bawa makanan dari rumah, itu pertama malas,
Yang kedua gengsi. Jadi nggak mau bawa makanan dari rumah, ya. Bawa minuman juga nggak mau dari rumah. Jadi maunya pokoknya makan. Ya kalau di kantor lihat warung terdekat. Ya makan di situ, minum di situ. Padahal di rumah orang tua sudah masak dan sudah ada air juga kan. Iya. Sebenarnya apa sih susahnya kita bawa air minum kita sendiri, lalu karena di rumah ada makanan, kita bawa makanan kita sendiri. Toh orang lain juga nggak terlalu pusing. Terkadang kita berpikir, aduh nanti dilihat orang lain malu. Belum tentu, orang lain tuh belum tentu malu. Yang ada, waktu kita makan, dia lihat kalau makanan kita enak, dia minta. Boleh minta nggak? Jadi seperti itu. Terkadang yang kita bilang mau nggak mau bayar pakai kartu kredit, beli pakai kartu kredit, belum tentu mau nggak mau. Iya. Yang maunya aja, gitu ya. Padahal bisa disiasati. Nah, lebih baik fokus mengecilkan pengeluaran, mengetatkan pengeluaran supaya kartu kredit ini bisa dilunasi. Iya. Karena selama ini belum lunas, artinya akan kena bunga terus. Kena bunga. Nah, yang sangat-sangat tidak diharapkan adalah di satu titik, di sini masih ada hutang, tiba-tiba kita punya keperluan yang mendesak. Iya. Ketika kita punya keperluan yang mendesak, ini benar-benar kita harus pakai kartu kredit ini. Kita pakai kartu kredit ini, langsung yang saldonya tadi mungkin nggak terlalu seberapa, tiba-tiba langsung meledak. Besar sekali. Iya. Nah, saat-saat seperti itu, bahaya bagi keuangan kita dan bahaya bagi kesehatan kita. Iya. Jadi, lebih baik siasati penggunaan uang kita. Kelola keuangan kita dengan baik, dengan benar, sampai keuangan kita itu sehat. Iya. Cash flow kita itu sehat. Ya, jadi seperti itu. Oke, Bang Mul. Pertanyaan tadi menutup sesi tanya jawab kita. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Tuhan memberkati. Ya, Tuhan memberkati. Demikian program crossover pada hari ini. Jika saudara tertarik untuk membeli buku Hutang No Way, Uang No Problem, saudara dapat memesannya melalui direct message ke Instagram JGF Indonesia. Program crossover akan tayang setiap hari Selasa jam 7 malam. Jangan lupa klik like dan subscribe channel YouTube Mulyono Zakaria. Dan jangan lupa juga klik loncengnya. Saudara juga bisa memfollow Instagram JGF Indonesia. Saya Elsen Triputra, sampai jumpa lagi di program crossover berikutnya yang pastinya lebih menarik lagi.